Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ibu akan absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak berangkat atau berangkat semua ini? Berangkat semua, alhamdulillah. Karena pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari pertemuan minggu lalu, yaitu tentang berperilaku adil dan jujur. Di sini kalian apa yang terbenak di pikiran kalian jika mendengar kata adil dan jujur? Mbaknya? Tidak. Untuk mbaknya? Oh sih dia. Untuk mbaknya atau adil dan jujur itu dalam benaknya apa? Tidak berbohong. Asti mik kurang perak. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu peserta didik mampu membaca Quran surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10 dengan benar. Peserta didik mampu memahami tentang pengertian perilaku adil dan jujur dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu mengamalkan nilai-nilai jujur dan adil dalam. Yang ketiga, peserta didik itu mampu mengamalkan nilai-nilai jujur dan adil dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Selanjutnya, kita masuk dalam materi pembelajaran ya, Mama. Iya, Bu. Lihat di layar ada dua gambar. Yang pertama itu ada yang bisa menebak apa? MBG. Oh, MBG. Yang lain. Berbagi, betul. Terus yang kedua, nah ibu menjelaskannya. Di sini ada 4 anak saat istirahat. Yang pertama yang memakai jilbab itu membagi totalnya kepada kepada teman-temannya secara adil dan merata, tidak dibeda-bedakan. Walaupun ini cewek sendiri itu lebih banyak. Nah, yang kedua ini ada kantin kejujuran, di mana di sini itu ada siswa yang membeli snack ataupun air minum, kemudian itu membayar dengan sesuai harga yang tertera, tidak dilebihkan. Semisal harganya itu 3.000, tidak boleh dilebihkan menjadi 5.000, ataupun ambil 2 bayar 1 gitu, nggak boleh ya anak-anak. Di sini ada nggak ya yang ambil 2 tapi bayarnya ambil 3 bayar 2. Selanjutnya di sini ada Quran surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10. Adakah yang mau membacakan? Bareng-bareng aja, oke. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, atau ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk belajar dari berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat
kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Quran surat Al-Maidah ayat 8. Beri tepuk tangan kepada dari Quran surat tarik penjelasan bahwa adil itu dalam bahasa Indonesia yang bermakna tidak berat sebelah ataupun memihak. Adil juga berarti memihak pada kebenaran. Adil juga bermakna separuhnya atau tidak semena-menanya. Jadi adil di sini itu tidak memihak salah satu. Misal ada teman kalian yang sedang punya masalah dengan teman yang lain, kalian itu tidak boleh memihak pada teman kalian walaupun teman kalian itu salah ya. Jadi itu tidak boleh memihak kepada salah satunya. Kalian itu harus menjadi pihak yang netral, tidak mendukung teman kalian dan tidak mendukung yang satunya. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan agar orang itu menjadi penegak kebenaran, menjadi saksi atas kebenarannya. Penegakan kebenaran itu dilakukan dengan cara berlaku adil, bahkan keadilan harus ditegakkan secara universal. Jadi keadilan itu harus ditegakkan di mana-mana saja ya sama. Jadi orang yang adil itu akan bertakwa, akan ditambahkan ketakwaannya oleh Allah SWT dan juga menurut Rasulullah SAW orang yang adil itu akan masuk surga. Setelah pengertian adil, ada selanjutnya yaitu pengertian jujur. Dari Quran surat Al-Maidah ayat 8 sampai 10 tadi, jujur di sini berarti berani menyampaikan kebenaran demi Allah atau syuhada'a bil qist. Bahkan ketika di situasi tersebut itu sulit atau melibatkan orang yang kita benci. Jujur berarti objektif, tidak memanipulasi fakta karena dorongan emosi pribadi. Nah di sini bisa dicontohkan ya, jika kalian di sekolah itu melihat adanya kasus bullying yang melibatkan orang yang kalian benci, yang jadi korban itu yang teman orang yang kalian benci. Nah kalian itu sebagai saksi yang melihat, kalian ini harus melaporkan kepada guru BK ataupun guru wali kelas ataupun pihak yang berwenang, menyampaikan faktanya yang kalian lihat saat bully itu terjadi itu apa. Misal orangnya itu cuma didorong, kalian tidak boleh memberikan faktanya kalau orang itu ditendang sampai pingsan ya. Nah, jadi Allah juga menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dengan ampunan dan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka yang menyukai dan mendustakan ayat-ayatnya dengan neraka. Jadi di sini kalian harus jadi orang yang beriman supaya kalian itu mendapatkan ampunan dan masuk surga dan mendapatkan pahala yang besar. Dari penjelasan ibu tadi, adakah yang ingin bertanya atau sudah paham semua ini? Selanjutnya, kayaknya kalau ini bosan ya. Jadi ibu akan memberikan kalian kuis. Nah, kuis ini secara berkelompok. Ibu akan bagi kalian menjadi dua pasang, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 3, ini 4, ini 5. Ini tuh nanti ada kuis ekspedisi kotak misteri berani jujur itu hebat. Di sini ada 8 awan. Ini di langit kan anak, ini ada 8 awan. Nah di masing-masing ini tuh ada pertanyaan dan ada 2 bom. Nanti kalau yang kena bom itu tidak dikasih keyword ya. Kalau yang bisa menjawab dan yang ini biar asik. Kalau kalian bisa lupa tapi ada pertanyaan dan kalian menjawab benar, itu nanti ibu akan kasih hadiah karena kalian sudah menjawab dengan benar. Baik, nanti
kalian maju bersama pasangannya ke depan. Aduh, pasangannya mau yang berapa? Yaudah deh mbaknya sama ini sendiri ya. Berani. Nanti kalian milih dari 1 sampai 8. Kalian milih, nanti kalian pencet buka boleh. Terus nanti kalian udah milih, nanti kan ada waktunya 30 detik. Kalian boleh berdiskusi di depan sambil berdiskusi menjawab pertanyaan. Nanti kalau udah kalian boleh menjawab. Ya. Paham semuanya? Paham. Ini mulai dari kelompok mana ini? 1 atau 1? Satu dulu ya. Oh, mbak ini dulu. Ayo maju mbak. Mau pilih angka berapa? Ya, ini nggak tahu ya bobnya di mana soalnya otomatis acak. Jadi saya juga nggak tahu di mana. 3. Karena sikap yang mencerminkan itu ini mencontek, ini mencuri, ini mengganggu orang, ini mengerjakan itu. Ya boleh coba saya. Ya pilih awannya. Awas nanti kalau kena bom. Baca dulu ada waktunya. Beri tepuk tangan. Selanjutnya ayo pilih tinggal 2, 4, 5, 6, 8. Boleh. Ya betul. Jadi tepuk tangan kita ada kelompok 4. Ya. Ayo pilih. Gak apa-apa nanti kalau itu tuh saling menimbang. Ya Allah, cepet sih. Berarti dari kuis. Tangan pada kelompok 5. Kelompok terakhir ini penentuan apakah dapat pertanyaan atau soalnya nggak tahu mana ya rohnya. Kita buka bareng-bareng nomor 2. Terus nomor 8. Pertanyaannya kita nanti jawab bareng-bareng ya. Kebalikan dari sifat jujur itu adalah kisip atau bohong. Salah satu dampak buruk dari perilaku tidak jujur atau suka berbohong dalam kehidupan sehari adalah
Seru nggak anak-anak? Oke, selanjutnya karena sudah bermain kuis, kita akan membacakan kesimpulan pada pembelajaran hari ini secara bersama-sama ya anak. 1, 2, 3. Terima kasih kepada antusias anak-anak pada siang hari ini karena sudah menyimak penjelasan ibu dan bermain kuis. Ibu akhiri dan tidak ada tugas untuk minggu depan. Saya ibu akhiri. Bila ibu ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're